Hai, saya Denis Tan. Saya buat video tentang peristiwa atau kejadian yang menarik yang pernah saya jumpai. Nah, diawali dari tahun 2017 di salah satu kota Sumatera. Ya, saya sebut aja langsung Kota Padang. Ya, saya ketemu Bapak ini pertama kali 2017 di Kota Padang dan Bapak ini bernama dengan Pak Joko. Saya minta izin sebelumnya kepada Pak Joko dan beliau bersedia untuk menceritakan semua kejadiannya di video kali ini. Dan video kali ini saya coba beri judul Bagaimana Es dan Kopi Membuat Anda Menderita. Unik pastinya, di mana semua orang tuh pasti suka minum es dan minum kopi. Nah, Bapak ini nggak bisa minum es. Esnya itu apapun esnya. Entah itu es teh manis, es jeruk, es buah, apapun yang mengandung es, unsur es, dia tidak bisa minum. Dan kopi juga dia tidak bisa minum kopi. Selama 6 tahun, Bapak Ibu. Oke, apa sih yang dirasakan sama Pak Joko jika dia minum es dan kopi? Nah, pasti semuanya tentu penasaran. Jangan kemana-mana, tetap nonton video ini sampai habis. 2017 kita ketemu pertama kali itu di Padang ya. Dan sebetulnya sih dari awal saya sudah melihat keanehan dari Pak Joko gitu loh. Nah, cuma saya tidak berani untuk membicarakannya. Saya coba untuk simpan buat saya pribadi. Oke, keanehan yang pertama itu adalah waktu kita pergi makan siang di rumah makan Padang yang teriknya setengah mampus deh itu. Panasnya juga luar biasa, jadi kita makan nasi Padang dan saya minum es teh manis. Yang uniknya Pak Joko yang di tengah panas itu tidak minum es teh manis, malah jeruk hangat ya. Ini suatu timbul kecurigaan yang aneh buat saya. Loh, orang panas-panas enaknya minum es, malah dia minumnya yang anget-anget. Karena kita baru pertama kali ketemu waktu itu dan saya nggak berani ngomong juga sama Pak Joko. Akhirnya kita selesai makan, kita balik ke kantor dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, malamnya kalau nggak salah saya minta Pak Joko untuk kita ngobrol atau bahasa apa kerennya sekarang tuh kita pergi ngopi dulu ya di kedai kopi. Shop. Nah, Pak Joko sempat bilang katanya kedai kopi ini terkenal dan minuman es kopinya juga terkenal katanya. Oke lah kita berangkat ke sana. Pada saat kita berangkat ke sana, nggak tahu kayaknya rutinitas Bapak setiap kali sampai sana langsung masuk toilet. Dan waktu itu langsung pesan makanannya dan minumannya. Ini timbul kecurigaan yang kedua. Pada saat itu saya bilang begini, Pak Joko, pemilik kedainya saya bilang begini, Pak, saya pesan es kopinya 2 sama menu yang lain. Oh, ternyata pemilik kafenya itu atau pemilik kedai itu dia kenal dengan Pak Joko. Jadi artinya ya mungkin saling mengakui ya. Nah, pemilik itu bilang begini lah, Bapak itu kan nggak minum kopi, es kopi gitunya. Loh, kok Bapak tahu? Nah, aku sempat curiga di situ. Dia nggak bisa. Kopi itu langsung keringet dingin, panas dan apa ya, mual katanya, muntah, kadang mau hampir mau pingsan katanya. Ini terlalu mikir atau ini terlalu berlebihan, ya saya nggak tahu. Ya saya bilang gini, oke lah Pak, oh gitu. Terus habis itu dia mau minumnya apa, saya nggak tahu. Saya bilang begitu. Dia bilang, dia itu jeruk hangat. Loh, oh dia tahu juga minumannya sampai jeruk hangat. Artinya Pak Joko suka ke sana ya. Betul. Minuman datang, makanannya datang, dan Pak Joko juga selesai dari toilet. Baru saya berani kan Pak Joko, kenapa Pak Joko nggak bisa minum es dan kopi? Yang pertama saya ceritain waktu kita makan siang, yang kedua, lah pemilik kedainya juga mengatakan hal yang sama. Nah, saya baru berani cerita dan ternyata yang seperti Bapak cerita itu di awal ya bahwa Bapak mengalami gangguan awalnya dan sampai sekarang
ujung-ujungnya larinya ke es dan kopi ya. Nah, Iya. aja saat itu saya tergerak untuk mau bantu ya. Saya juga nggak tahu berpikiran bisa Yes. atau tidak, tapi saya ada niatan untuk bantu. Jadi Mm-mm. saya Mm-mm. bilang sama Pak Joko, nanti malam kalau tidak kemalaman, kita akan melakukan suatu tanya jawab. Kalau saya bahasanya begitu tanya jawab, ya, di mana nanti Ya, ya. apa? Saya ingin tahu sejauh mana es dan kopi tersebut buat Pak Joko itu menderita, ya, nggak bisa minum. Ya. Akhirnya kita pulangnya kemalaman dan nggak jadi Mm-mm. kita untuk Mm-mm. melakukan itu. Akhirnya saya putusin, Ya. saya harus bicara kepada Pak Joko sebelum saya pulang. Mm-mm. Kebetulan besok saya langsung pulang ke Jakarta. Ya. Pagi-pagi saya minta Pak Joko untuk datang ke hotel, sarapan di hotel, lalu kita baru diskusi tentang es dan kopi tersebut. Singkat cerita, jam Iya. 8 lewat sampai jam 9 Pak Joko tidak nongol-nongol juga. Ya, akhirnya jam 9 Pak Joko bilang, "Pak, saya sudah ada di parkiran." Loh, kan janjinya mau ngobrol, kenapa di parkiran nunggunya? Ah, Akhirnya, betul. artinya saya pikir ini orang sudah dalam tanda kutip itu benar-benar bermasalah nih es dan kopinya ya, sehingga dia tidak mau datang, nggak mau ketemu saya. Ya, saya nggak tahu cerita dari Pak Joko seperti apa, nggak mau ketemu itu seperti apa gitu loh. Oke, jadi saya tahu banget ya kalau kita ketemu biasanya nggak jauh dari lepas kopi ya kan atau minum atau ada es. Jadi artinya setiap ada pertemuan pasti ada minuman atau makan gitu. Nah, jadi saya berpikir, waduh, ini kebetulan momennya sarapan ya kan. Ya udahlah, saya pikir aku ini sudah sarapan duluan aja deh di hotel ya kan. Nanti setelah jam-jam berapa tuh saya nongol lagi dan saya tinggal calling ke Denis, kok saya udah di parkiran seperti itu. Maaf ya Kak ya. Ya nggak apa-apa. Tapi saya juga tetap kekeh gitu karena saya nggak tahu kapan kita ketemu toh. Jadi saya tetap mau maksa Iya, kita iya. ketemu. Jadi akhirnya Pak Joko minta tolong ke sini dulu sebentar ke kamar karena saya masih ada barang yang Iya, belum saya saya ke benahi. Kak. Padahal sih Betul. kebiasaan saya selalu udah dibenahin waktu check out itu makan makan pagi udah selesai itu. Cuma ya Iya, beralih iya. itu akhirnya Pak Joko masuk ikut ke kamar dan kita coba mulai diskus ya. Nah, diskus-diskusnya juga Iya. sebenarnya apa enak mendengarkan cerita dari Pak Joko sampai kita makan Mhm. waktu kurang lebih 45 atau 50 menit kalau nggak Mhm. salah. Mhm. Dan setelah itu Mhm. saya baru kepikiran, eee, saya mau coba. Saya iseng, jujur aja saya iseng. Karena di kamar hotel tuh biasanya cuma ada kopi dan es. Iya, Sorry, kopi dan iya. teh, ya. Jadi Teh, ya. saya buru-buru buat kopinya dengan air Mhm. hangatnya sedikit, air panasnya sedikit, Mhm. diaduk sampai apa, larut, setelah itu saya masukin air biasa, banyakin. Jadi sehingga Pak Joko tuh bisa Iya, minum saat itu juga, nggak perlu ditunggu sampai dingin. iya, Saya langsung kasih ke iya. Pak Joko, "Yang ada di kamar ini cuma kopi dan teh." Nah, kebetulan tehnya habis, saya bilang, "Ini ada kopinya, silakan Pak minum." Waktu itu Pak Joko cuma pegang kopinya dan sempat lihat dan Bapak taruh di meja kembali. Saya beres-beres dan saya bilang kembali, "Loh, kenapa Pak Joko nggak mau minum kopinya? Ya, kopi itu tidak mengandung Iya. cyanida menurut saya." Saya bilang itu kan. Nah, tapi ada suatu Iya, tagihan iya. pada saat Pak Joko suruh, mau minum, Pak Joko ambil gelasnya dan Pak Joko untuk minum tuh nggak minum cegluk gitu enggak, tapi seruput. Ah, taruh lagi. Setelah itu Pak Joko ngeliat tangannya dan sebagainya dan Iya. Bapak mungkin bisa cerita dong itu, kenapa ya Pak Joko melakukan itu? Ya karena pada saat itu saya melihat bahwa ini kopi, ya kan, anget, ya kan, yang adalah salah satu, eee, minuman yang beberapa tahun lalu menyiksa atau membuat saya nggak nyaman, dan saya pada saat itu karena sedikit mohon maaf nih kalau ini saya menghargai, maka saya seruput sedikit aja, dan terus saya biasanya kalau udah seruput apapun itu kopi langsung spontan, saya megang ke tangan saya. Ini kira-kira keluar nggak keringat dingin di tangan saya? Padahal itu sering saya lakukan. Kenapa pada saat saya minum kopi atau es, biasanya
ini langsung dingin. Badan saya tuh kayak keringet dingin pada saat itu dan nggak nyaman banget gitu. Jujur aja sih pada saat Heeh. itu Pak Joko langsung Heeh. rebahan di sofa dan saya panik. Iya. Panik ini apa? Jangan-jangan tambah parah ya setelah minum kopi. Akhirnya tidak terjadi kenapa-kenapa ya Pak ya. Nah, Iya. langsung Oke. saya mau tes Bapak yang kedua kali ya, itu di Mhm. coffee shop yang semalam, itu tempat minum Iya. kopinya. Kita berangkat saat itu juga, dan seperti Mhm. biasa Pak Joko sampai sana langsung ke toilet ya. Dan Iya. saya tetap pemilik kedainya, "Pak, saya minum es kopi." Wah, Heeh. kemarin es kopinya enak. Iya. Terus pemiliknya juga Iya bilang iya. begini, "Kok Bapak pesennya 2?" Ya kan. "Bapak Iya. suka atau Bapak haus?" kata dia. Ya saya bilang, "Saya minum 1 gelasnya lagi buat Bapak yang tadi ke toilet." "Loh, dia kan minumnya jeruk hangat." "Tidak Pak, mulai sekarang dia minumnya es kopi." "Yakin ya?" Dia bilang. "Iya," saya bilang yakin. Akhirnya dibuatin es kopi itu ada. Nah, waktu Iya Pak iya. Joko datang, saya lihat, wajah Pak Iya. Joko, nah kaget juga sih ya kan ngelihat kopi lagi. Diam sebentar, Heeh. ya kan. Terus aku bilang begini, "Pak Joko silakan diminum." Akhirnya Iya iya coba iya diminum iya. dengan takut-takut ya. Diseruput, Iya. diam sebentar, lihat Yes. reaksinya, terus habis itu Aman. diminum. Lucunya, yang paling lucu adalah hitungan berapa detik, itu Pak Joko seruput sampai habis. Itu sih bukan nikmatin namanya itu. Betul sekali, Kak. Nah, Karena saya merasa itu udah kembali kenikmatan itu, luar biasa banget. I believe I can fly. jadi ya itulah ya yang bisa saya bantu dan saya mungkin Heeh. aja buat video ini kenapa supaya mungkin Iya. di luaran sana ada beberapa orang yang kasusnya kurang lebih sama kayak Pak Joko yang Iya iya. nggak bisa minum es dan kopi, terus didiagnosa dokter tidak ada hasilnya baik-baik Iya saja. iya. Gitu kan. Sebenarnya itu Betul. ada permasalahan di pikiran orang tersebut, sehingga yang mempengaruhi bahwa minum es dan kopi itu tidak nyaman buat dia. Itu aja sih. Nah, kalau mau Mhm. ditanya waktu di kamar yang selama 45 atau 50 menit, jujur aja saya Mhm. menggunakan Mhm. teknik NLP yang sangat Mhm. cepat ya, memerlukan waktu cuma 45 sampai 50 menit. Karena saya rasa Mhm. nggak ada waktu lama dan saya butuh buru-buru juga, maka teknik NLP itulah yang Mhm. saya pakai. Nah, teknik NLP yang saya Mhm. pakai itu adalah teknik Swiss pattern. Mungkin Bapak Ibu yang Mhm. di luaran sana juga ingin tahu teknik Swiss pattern itu seperti apa, itu Mhm. bisa di-googling, cari aja di internet caranya seperti apa, Anda boleh pakai. Karena sekarang NLP itu bukan barang Mhm. langka lagi sih, semuanya sudah tahu NLP itu apa. Neuro Linguistic Program Iya. semuanya sudah tahu. Banyak pelatihan-pelatihan di luaran sana yang sekarang mengajarkan tentang NLP. Oke. Nah, Mhm. Swiss pattern itu cuma merubah mindset orang tersebut yang jelek dirubah menjadi yang bagus lah gitu loh. Sehingga Mhm. pola pikirnya yang jelek itu kita ganti dengan yang bagus. Jadi pada saat dia mikir es kopi itu yang tidak menyenangkan, akhirnya dibuat es teh kopi itu sebenarnya menyenangkan. Cuma itu aja kok. Nah, Mhm. teknik lebih Mhm. detailnya Anda mungkin bisa belajar di pelatihan NLP dimanapun juga di Indonesia ini banyak gitu. Ya, eee, mungkin banyak juga yang saya jumpai atau saya temui dan saya gunakan beberapa teknik-teknik yang lainnya dan akan tetap saya buat untuk video sehingga masyarakat di luar sana jangan jangan parno, jangan terlalu kaget bahwa apa yang dia alami tidak terbukti dengan diagnosa dokter, itu kebanyakan larinya di mindset-nya orang tersebut. Oke, thank you loh Pak Joko sudah sharing sama kita. Sama-sama. Oke, Sama-sama, Ko Dinis. Mungkin satu kata dari saya terakhir sebelum diakhiri ya, Ko Dinis ya. Jadi intinya begini,
saya tuh bersyukur banget ya ketemu dengan Ko Denis ya, karena sebelum saya ketemu dengan Ko Denis, saya kondisinya seperti apa, dan setelah ketemu dengan Ko Denis, kondisi saya udah berlangsung normal itu tiada tara bener ya. Saya bersyukur banget kepada Tuhan bahwa itu kenikmatan yang tiada tara itu bisa kembali lagi kepada saya tanpa khawatir bahwa kamu kembali gitu ya, Ko Denis. Dan bagi teman-teman juga yang ada di luar sana yang juga mengalami hal seperti saya, jangan takut ya, jangan khawatir. Segala sesuatu penyakit itu apapun bisa disembuhkan, yang penting tahu caranya. Nah, itu aja, yang penting kita yakin dan percaya bahwa itu segala sesuatunya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jadi artinya segala sesuatunya itu kita betul-betul harus meyakini dulu ya, jangan melihat negatifnya, tapi kita tetap positif, dan itu semoga saya yakin itu kita bisa sembuh. Nah, itu saya amin. Dan terima kasih Ko Denis. Tentunya hari ini saya nggak lupa juga ucapin terima kasih banyak buat Ko Denis dan keluarga. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan seterusnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Thank you Ko Denis. Thank you Pak Joko. Kita jumpa lagi di lain waktu ya Pak. Thank you loh Pak. Ya, sama-sama. See you. Yuk, sama-sama Ko Denis.